Akhir NCAS satu persatu untuk duduk di tempat yang sudah disediakan ya. Oke teman-teman, sudah siap? Langsung aja kalau kita sambut. Ini dia, saya akan panggilkan sutradara dari film Arwah, ada Ivan Bandito. Silakan masuk untuk Mas Ivan. Kasih tepuk tangan yang meriah teman-teman. Selamat sore Mas Ivan. Selanjutnya ada eksekutif produser kita, Mas Jonathan. Hai. Silakan Mas. Selanjutnya cast kita ada Egy Friendly. Dan akan disusul oleh Anet Eduarda. Halo. Silakan. Abah. Selanjutnya Daura Hakim. Halo sahabat. Hai. Oke. Selanjutnya Irsyadila. Joshua Suherman. Hai ganteng. Sarah Beatrix. Oke, kasih tepuk tangan yang meriah dong teman-teman semuanya untuk filmmaker dan juga cast kita yang sudah ada di depan di balik kesuksesan dari film Arwah. Kalau gitu, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, kita boleh untuk foto bersama dulu ya teman-teman. Kita kasih sama teman-teman cast dan juga filmmaker. Tadi tempat duduknya di mana? Di situ. Boleh dicek bawa tempat duduknya sekarang juga ya. Bawa tempat duduknya boleh dicek sekarang juga. Coba diangkat kalau perlu, kursi diangkat. Nah, coba ya. Coba dicek karena Arwah sedang mengirimkan pesan. Coba Arwah sedang mengirimkan pesan teman-teman semuanya. Loh, yang coba dicek dulu. Yang pindah-pindah tempat duduk. Nah, bukan rezeki berarti kalau misalnya nggak dapat ya. Oke kalau gitu. Udah dapat bonekanya? Belum, nggak ada. Belum, emang nggak dapat, bukan belum ya. Habis. Anda kurang beruntung. Sampai bertemu di gala premier Arwah selanjutnya. Aduh. Enggak. Oke. Sudah dapat ya? Oke. Boleh tunjukin dong yang dapat mana yang dapat? Oke. Boleh dong. Nih teman-teman. Boleh dulu teman-teman dokumentasi dulu diabadikan dulu. Diangkat dulu dong. Jangan taruh bawah dulu dong. Oke. Sip. Silakan dibawa pulang. Di depan nggak ada yang dapat. Ya kan? Dipajang di rumah. Siapa tahu nanti ada yang datang, ya kan? Kita nggak tahu. Tiba-tiba Abah datang, nggak mimpi, yang ikhlas ya. Nah lo kan, yang ikhlas keluarganya apa? Kalian. Oke kalau gitu, silakan kita akan langsung aja masuk ya. Kita akan ngobrol-ngobrol sama teman-teman filmmaker dan juga LKS kita. Boleh saya mau nyapa dulu untuk Pak Jonathan. Selamat sore Pak, apa kabar hari ini? Boleh. Mic-nya mungkin boleh dibantu. Kena gentayangan arwah kayaknya ya. Boleh gini aja dulu pakai mic saya dulu boleh? Oh ini, oke. Yes, boleh silakan disapa dulu teman-teman media, mungkin ada yang mau disampaikan atas kehadiran mereka semuanya pastinya Pak. Oke. Selamat sore semuanya. Selamat sore teman-teman media. Terima kasih sudah hadir di press screening Arwah. Semoga suka ya. Suka nggak? Ya, suka banget. Love. Oke, terima kasih. Oke, Pak Jonathan ini sebetulnya kan film Arwah sudah pasti film horor gitu kan. Tapi sebetulnya apa yang pengen dihadirkan di sini nih Pak? Yang membedakan mungkin dengan film-film horor lainnya dan yang spesialnya apa? Oke, idenya sih sebenarnya pertama adalah kenapa ya? Ini relate banget ya. Tiap orang tuh pasti punya rasa kehilangan ya. Kalau misalnya ada saudara dekat gitu, ada keluarga dekat yang
sudah pergi gitu ya. Pertanyaannya satu, kita ikhlas nggak? Itu aja sih. Oke, jadi harus ikhlas gitu ya kan? Apa ikhlas apa enggak nih kira-kira? Tapi untuk ke depannya, kalau untuk bagi dari Bangun Pagi Picture ini sendiri, apa yang ingin digapai atau mungkin apa yang disampaikan nanti ke depannya di film, khususnya di industri film Indonesia? Kita sih pengennya memang ini memang horornya rada berbeda dengan horor-horor lain karena tidak ada santet, tidak ada sugihan ataupun ikonik gitu ya. Ya kedepannya kita mau bikin sesuatu film yang memang punya tidak yang itu aja gitu, agak berbeda lah. Jadi penonton juga punya variasi pilihan gitu sih. Oke, jadi kasih varian-varian yang beda ya, nggak selalu setan, nggak selalu tentang santet, nggak selalu tentang. Oke, baik. Terima kasih Pak Jonathan. Kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Jonathan. Selanjutnya untuk Mas Ivan. Hai, Mas Ivan, boleh silakan disapa dulu teman-teman media. Selamat sore teman-teman saya semua para media. Sore. Terima kasih atas waktunya sudah datang nonton duluan ya, nonton arwah duluan gitu. Ya, terima kasih. Oke kalau gitu. Nah, untuk Mas Ivan sendiri sebagai sutradara dari film Arwah sendiri, Indonesia ini kan kuat dengan culture dan juga agama ini, Mas. Lalu menghadirkan horor yang seperti ini, itu seperti apa relevansinya sendiri, Mas? Iya, saya sebelumnya mengucapkan puji Tuhan, bersyukur sama Pak Jo, Bangun Pagi yang sudah memberi kesempatan. Ini memang karya perdana horor saya gitu, jadi masih belajar lah saya untuk belajarnya pun nakutin orang gitu. Mudah-mudahan sih berhasil gitu. Semoga berhasil ditakutin ya. Mudah-mudahan berhasil. Ya artinya memang seperti yang Pak Jo bilang tadi di awal memang ada statement yang pada saat saya dipanggil sama Pak Jo ngobrol, ada statement yang menurut saya ini jadi sebuah tantangan gitu. Ketika dia bilang, Pak, gue pengen bikin film horor tapi yang nggak horor. Wah ini gimana nih Pak, horor yang nggak horor nih. Ya udah kita berpikir ya sampai akhirnya kita sebenarnya ini udah ada dari Pak Jo duluan ya. Artinya Pak Jo udah punya gagasan awalnya, kita develop bareng aja Pak ya, mengembangkan bareng. Intinya coba mencari sesuatu yang kalau beda sih saya agak kurang berani mengucapkan beda, tapi warna aja gitu, mencari warna yang unik dari yang lainnya lah gitu. Kalau sejauh ini kan seperti yang kita tahu bahwa unsur magic, unsur mistis dan sebagainya sangat kental dengan budaya kita gitu kan. Nah tapi kalau kita melihat keluar lagi bahwa ada urban legend seperti itu juga. Nah di sini memang akhirnya kita coba membuat sebuah horor yang subnya bukan horor ya, tapi urban legend lah gitu, jauh dari klinik, jauh dari mistis, jauh dari buruk. Ya, kalau saya pribadi memang saya selalu bilang di awal sama Pak Jo bahwa saya salah satu orang mungkin yang nggak pernah percaya kalau setan bisa membunuh manusia gitu. Jadi saya agak sedikit memilih pada saat itu, diskusinya cukup panjang sama Pak Jo. Ini kalau ada unsur-unsur setan terus membunuh manusia, saya nggak Pak gitu. Nah, buat saya itu udah nggak ikhlas ya. Jadi biar mereka mati sendiri aja gitu, ya kan? Gitu. Jadi dari situ sih berakatnya, artinya oke, coba kita rangkum lagi dan kita coba memainkan treatment psikologis seperti itu. Jadi hal yang kita terapkan mungkin warnanya agak sedikit lain dari yang lain itu. Yes. Memang kalau kita lihat tadi kan sebetulnya nggak ada sosok horor ya, Mas. Cuman dari adiknya yang meninggal, ternyata nggak meninggal ya, gitu kan? Ya, sebenarnya kan kalau kita bicara secara logika bahwa setan itu ada makhluk halus gitu kan diciptakan sama Tuhan. Yes. Tapi segala sesuatu itu berawal dari pikiran kita. Gitu. Ketakutan, kecemasan, kebahagiaan itu kan berawal dari pikiran. Nah ini sama juga yang terjadi sama mereka gitu, bahwa sekitar mereka ini pikiran mereka sendiri yang mengganggu gitu. Sebenarnya sosok Sofinya kan nggak ada gitu kan, tapi ilustrasi mereka ini merasa bahwa ada Sofi meneror mereka dan sebagainya. Jadi itu juga yang salah satu kita mainkan itu unsur psikologinya itu tadi. Yes, benar sekali. Makanya kalau setiap daerah setannya beda ya, Mas ya. Kalau di luar mungkin setannya pakai baju suster, kalau di sini beda lagi gitu ya. Sesimpel itu mungkin. Kita waktu itu pengennya setannya yang cantik, makanya pilih Rowena Umbo gitu. Saya hadir ya. Wah ini cari setan yang cantik nih. Kalau setan Belanda itu kan cantik-cantik kan, nakutin gitu. Walaupun akhirnya si Sophie juga yang cantik ini kita rusakin juga.
Terpaksa harus dirusakin dulu ya. Mau nggak mau ya Sarah ya, film Indonesia katanya. Karena kalau nggak dirusakin kurang seru mungkin kayak gitu ya Mas. Oke, nah tapi kenapa kok akhirnya memilih ya udahlah memang nggak ada sosok horor sama sekali ya. Dan cuman yang kasar itu yang dirusak cuman Sofia aja nih gitu penampilan, atau mungkin dari peran yang lain ini kan membicarakan sosok sebuah keluarga gitu. Gimana, kenapa kok nggak ada hal-hal lain yang ditambahkan, mungkin yang ditambahkan jadi sisi-sisi horor lain gitu mungkin? Yang paling tua apa? Anak yang paling tua. Gimana mungkin Om? Mungkin Om sendiri bisa menjelaskan sendiri kalau gimana dari sisi perannya sendiri sebagai abah gitu, pendalamannya seperti apa? Mungkin. Dalam banget ya. Ya ini mungkin salah satu peran yang baru buat saya, untuk khususnya di film horor ya. Jadi seorang bapak, jadi abah yang punya anak cantik-cantik, ada yang agak ganteng, ada yang ganteng banget. Ya, pada dasarnya sih ya buat saya sesuatu yang ya saya nikmati gitu. Ada ini nggak ada proses membangun chemistry dulu nggak sama anak-anak 5 anak ini? Oh iya dong. Yang terakhir bukan anak kandung nih, ya kan? Harus dong. Apa aja waktu itu ya? Dengan mungkin tiap person berbeda ya pendekatannya, bercanda dengan ngobrol itu salah satu trik untuk supaya tidak ada jarak gitu. Oke, kalau terima kasih buat Om Egy ini sudah menjelaskan. Tepuk tangan dulu untuk Om Egy. Luar biasa nih hari ini. Selanjutnya ada Anet Edward. Saya ya? Oke, kalau kamu kan yang paling skeptis nggak percaya sama setan gitu kan ya? Apa ini setan? Gitu kan? Itu setan? Tapi sebelum lanjut boleh mungkin nyapa dulu. Iya. Teman-teman media silakan. Selamat sore semuanya. Halo Ane. Halo. Terima kasih banyak ya udah nyempetin waktunya untuk datang ke sini untuk nonton film Arwah. Semoga kalian suka. Suka banget. Oke. Nah, kalau kamu sendiri kenapa kok akhirnya tertarik untuk bisa memerankan atau bermain film horor nih? Jujur, pertama kali aku ditawarin, terus pas aku lihat sinopsis dan ceritanya, menurut aku pribadi ini berbeda dengan horor yang lain. Karena tuh di sini unsur keluarganya tuh sangat tebal juga ya. Kalau kalian habis nonton tadi, sangat relate banget untuk kita yang untuk siapapun di sini anak rantau. Karena aku juga anak rantau sebenarnya. Oke. Jadi pas Jarang pulang juga berarti? Sorry. jarang pulang. Makanya pas aku baca terus yang kayak sisi kekeluargaannya, rindu akan rumah, akan orang tua, itu bagaimana ya. Jadi itu bukan pure horror, bukan cuma full jump scare. Jadi aku langsung kayak ini teman saya kenapa ya? Emang chemistry kita begini teman-teman, selalu saling mengganggu satu sama lain. Jadi itu alasan kenapa aku menerima film Arwah ini. Karena aku pengen ngerasain lagi vibes untuk pulang ke rumah, gimana rasanya. Gitu, kangen sama orang tua gitu. Jadi actingnya tadi bukan acting, emang asli ya? Rasa rindu akan pulang rumah benar itu asli. Tapi kalau untuk actingnya aku bohong, sebenarnya kan kalau ngomong di sini karakternya skeptis banget ya, nggak percaya sama setan ya. Yes. Kalau anak pribadi takut. Oh gitu, malah aslinya pernah? Iya, aku sangat takut dengan horor. Nge-switch-nya gimana nih? Perlu prosesnya kayak gimana? Ada persiapan sendiri atau gimana? Pasti ada persiapannya sendiri, pasti kita sebagai seorang aktor pasti kita ada turning point on off-nya untuk ini bukan diri lo sendiri, ini karakter lo harus buang rasa takut lo menurut aku ya. Jadi harus cara membuang rasa takutnya seperti apa? Maksudnya ada treatment sendiri kah atau akhirnya banyak nonton film action aja untuk berpikir kayak nggak masuk akal nih gitu? Ya itu pikiran Momo yang aku masukin setiap kali aku masuk set. Apalagi kalau misalnya tadi kalian nonton ada adegan yang di hutan. Yes. Saya tuh takut beneran karena itu real set. Itu aku tuh selalu yang kayak
enggak ini ngomong bukan anak ngomong gak takut setan, ngomong gak takut setan. Jadi tuh pasti setiap kita masing-masing ada cara masing-masingnya menurut aku untuk masuk ke karakter ya. Oke, kalau gitu thank you. Anet, boleh ngasih tepuk tangan dulu dong buat Anet. Selanjutnya ada Daura Hakim. Hai. Halo. Boleh disapa dulu mungkin teman-teman yang ada di sini. Halo semuanya, selamat sore. Terima kasih loh udah pada datang dan nyempetin nonton. Suka nggak? Suka banget. Terima kasih. Oke, Daura. Kalau kamu kan sebagai Nindi di sini ya. Betul. Oh, Nindi adalah seorang desainer ya, fashion stylist atau desainer ya jadinya ya. Oke, nah itu kan sebetulnya peran kamu kan profesi seperti itu kan, ya itu kan dekat dengan profesi kamu sebagai seorang model juga mungkin seperti itu. Nah akhirnya, ya kan, Model banget. ya kan, kamu juga memerankan film horor gitu kan. Apa yang kamu lakukan untuk itu? Persiapannya apa? Atau mungkin ada hal-hal tersendiri, intrik-intrik sendiri untuk bisa mendalami peran kamu? Pendalaman menjadi Nindi. Yes, menjadi Nindi. Jangan jadi Momo, beda. Beda. Nindi itu menurut aku ya, Nindi itu realistis banget. Dia realistis banget dan Terdapat bercanda dengan circle di sini ya. Maaf ya. Nggak apa-apa. dia tuh realistis banget dan jutek dan demen banget marah-marah. Betul. Kayak sifat aslinya. Kayak sifat aslinya? Enggak. Oh, enggak, aku nggak tahu. Masukin itu. Dari Anet, bukan aku. Untuk pendalamannya sih, ini tuh horor pertama aku. Ini film horor pertama aku. Terus aku sebelum tahu aku barengan sama Anet, kita kan sahabatan aslinya. Terus aku nanya dulu ke Anet, Net, gue ditawarin film horor. Nanti gimana ya kalau misalkan keluar, gue takut banget. Aku benar-benar clueless banget kalau misalkan main horor tuh ceritanya kayak gimana, aku benar-benar nggak tahu sama sekali. Tapi untuk pendalaman menjadi Nindinya itu sih mungkin mencoba untuk marah-marahnya aja sih. Aku tuh sampai kayak latihan untuk marah-marah karena kan ada scene sama Jojo sampai teriak-teriakan kan. Itu aku sampai latihan teriak-teriakan. Marahnya itu harus latihan dulu. Betul. Tapi Anet tadi gak ketawa kenapa? Sorry. Apa? Enggak. Ada maksud di balik itu? Enggak, dia tuh lembut banget. Oh, lembut Dia banget. tuh hatinya Hello Kitty, mukanya doang yang galak. Oh gitu, artinya Hello Kitty, bukannya Cinderella. Betul. Oke. Nah, silakan disambut Halo dulu semuanya. teman-teman medianya. Kenalkan aku Sarah Beatrix, aku berperan sebagai anak abah. Betul. Mirip. Terima kasih sudah datang dan nonton dulu, jangan spoiler dulu ya. Oke, Sarah, ini kan katanya adalah film pertama kamu, betul? Betul sekali. Apakah ada persiapan khusus atau mungkin apa yang kamu rasakan di saat yes, akhirnya aku bisa bermain film? Sejujurnya awalnya deg-degan banget ya, pressure banget karena ya apalagi film horor, kita tahu bersama bahwa film horor di Indonesia itu udah banyak banget dan bagus-bagus semuanya. Terus aku sekarang menjadi ya bisa main di salah satu horor film Indonesia kan, aduh deg-degan takut aja bisa nggak ya ini aktingnya cocok nggak ya gitu. Tapi ya untungnya pas masuk syuting sama kakak-kakak semuanya, untungnya mereka merangkul aku banget, membantu aku banget untuk syuting di sini gitu. Oh, siapa yang paling merangkul, sering merangkul? Semuanya, siapa? Oh, semuanya. Apalagi Abah, kan aku deket banget sama Abah lah. Gitu. Oke, karena secara peran juga paling dekat ya. Iya. Nah, gini, nah untuk kamu sendiri sebagai yang akhirnya tuh bisa bermain film-film horor seperti ini untuk pertama kalinya horor gitu kan ya. Harapan kamu apa? Harapan teman-teman nonton ini. Enggak, harapan kamu mungkin untuk film Arwah ini ke depannya atau mungkin untuk kamu sendiri seperti apa? Harapannya semuanya seluruh Indonesia nonton film Arwah. Terus pesan di film ini dapat tersampaikan. Dan pesannya jangan terlalu sibuk. Kalau ada waktu kumpul sama keluarga, kumpul. Karena kita nggak tahu kapan waktu kita untuk berpisah, oke? Asik! Kata-kata hari ini Sarah Beatrix. Gitu ya, keren, cocok hari ini kata-katanya luar biasa bagus. Nah,
Udah teman-teman sudah memberikan jawabannya, sekarang kesempatan buat teman-teman media. Boleh. Aku. Bertanya. Mau tanya apa? Silakan. Udah duduk paling bawah. Oke. Mau ke siapa? Satu aja, jangan dirapel ya. Oh, satu aja. Satu aja. Dua kali ah. Jangan dirapel. Satu orang satu pertanyaan, jangan dirapel ya. Aku mau nanya ke Pak Ivan. Untuk film Arwah ini bumbu untuk CGI-nya berapa persen? Pak? Boleh diceritakan kepada kami? Terima kasih. Kalau untuk teknik CGI itu kita nggak terlalu banyak ya Pak Jul ya. Paling banyak memang cuma yang di adegan tabrakan aja. Itu aja yang memang lebih spesifik sih untuk CGI-nya. Selebihnya additionalnya paling ya sling-sling biasa aja sih. Jadi memang mungkin ya karena memang kebutuhannya aja gitu. Artinya kita menyesuaikan kebutuhan. Dan memang dari awal diskusinya ini kayaknya memang adegan ini membutuhkan efek CGI nih yang untuk khususnya buat tabrakan itu. Lebihnya sih ada yang kita Pak Joya pakai itu. Ya, makasih Pak Ivan. Sudah cukup terjawab ya? Ya, sudah. Boleh satu orang lagi? Nah, boleh. Lah, ya. Permisi pinjam, boleh pinjam lagi ternyata. Mohon maaf saya pinjam lagi. Ada. Silakan. Ya. Ya, arwahnya datang. Selamat sore, saya Iqbal dari Pakar Popcorn Media. Saya mau tanya kepada Pak Ivan sama Bang Jo, bagaimana cara meramu film ini agar plot twist-nya bisa anti klimaks dan klimaks dan juga bisa sampai ke penonton-penonton. Terima kasih. Semoga sukses film ini. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan. Oke, memang kalau fokus kan kita taruh di belakang ya. Cuman kita juga tidak mau cerita ini terlalu rumit gitu. Jadi memang kita buat sesederhana. Kita berpikir juga penonton ini bakal mengerti atau tidak gitu ya. Jadi kita bikin sesederhana mungkin dan itu juga kita gambarkan secara gamblang. Berarti posisinya itu yang di akhir itu mana yang meninggal, mana yang masih hidup. Itu sih yang kita bikin. Oke, masih ada yang bertanya sekarang tadi sudah cowok, sekarang yang cewek mungkin? Yang cewek belum nanya. Cewek mana? Ah, boleh tuh yang pakai jilbab silver. Boleh tuh. Habis ibu ini habis ini tenang. Habis dua laki-laki, dua wanita di sini. Oke? Halo, perkenalkan nama saya Serina dari Media Channel Plaza ini. Dia pikir. Dia paling hebat. Oke. Tanya ke Bapak Jonathan. Saya dari awal banget launching teaser, poster, bahkan teaser trailernya. Kan berawal dari judul dari film ini adalah cerita Sophie. Pertanyaannya, apa yang membuat pada akhirnya dari judul awal diubah menjadi arwah? Terima kasih. Silakan Pak Jo yang menjawab, silakan. Dari judul cerita Sophie ya, memang awalnya memang cerita Sophie. Ya itu memang banyak yang bertanya seperti itu. Cerita Sophie tadi awalnya memang sudah selesai gitu. Cuman kita ini film pertama, kita nggak mau mengecewakan. Jadi setelah selesai pun kita review lagi. Ini kita lihat sebenarnya masih bisa kita sempurnakan lagi. Jadi istilahnya kita upgrade lagi. Dari segi editing ada 1-2 shot yang kita ambil lagi. Jadi ini memang istilahnya penyempurnaan lah versi keduanya dari cerita Sophie lah gitu. Ini kalau ya terus terang sih kalau misalnya kita lihat ya mungkin belum tidak nonton ya. Saya lihat dari yang cerita Sophie ini lebih baik, jauh lebih baik. Kemudian kenapa judulnya juga diganti? Ya itu cerita Sophie itu terlalu ambigu, apakah drama atau horor. Dan di sini ntar saya khawatirnya penonton tidak jelas. Jadi kita ganti. Tadinya kita ganti jadi temani aku mati dulu. Jadi itu horor. Tapi karena tidak lewat dari LSF, jadi kita harus ganti lagi jadi arwah. Itu sih sebenarnya perjalanan. Mungkin masuk terjawab. Oke. Sip, mantap. Silakan ibu bertanya. Ibu mau tanya kan? Ibu mau tanya apa? Dikit doang sih. Tanya dikit. Boleh dikit aja. Kalau banyak-banyak nanti. Silakan permisi. Mana mic-nya, teman-teman? Nah, yang ada di situ. Aduh, biasa. Salting. Silakan ibu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
lihat filmnya bagus, sangat bagus. Ini saya mau tanyakan yang tadi Madam itu Iya, Madam. sebagai apa? Maksudnya dunia nyata atau Apa sih? dunia Saya nggak ikut. Oh, saya- Mami Belanda itu dia itu dunia nyata atau dunia fiksi gitu loh. Atau dunia maya mungkin, Pak. Dari media Ultra Movie. Mohon maaf. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, ganteng. Misi. Silakan, Bapak. Oke. Ibu tadi sudah nonton sampai akhir belum? Sampai Iya. di akhir setelah kredit title ada lagi satu scene. Oh, kan pas toilet kali ya? Oh, gitu. Yang di curug itu. Iya. Kita nonton lagi, Pak. Penjelasannya di situ. Iya. Gamblang. Oh iya. Oke, masih boleh ada yang mau bertanya lagi, silakan. Nah, yang sana, yang paling kanan, yang pakai kacamata. Yang tinggi. Silakan. Mau di atas sampai langit. Yang itu Mas, yes pakai baju biru. Boleh berdiri. Akbar. Terus tenang. Azan nih kaget gua. Perkenalkan, nama saya Reza dari media Sobat Film. Sobat Film, siap. Silakan Mas. Ada Kak Sarah. Kan tadi kan sebutkan kan ya, di Kak Sarah kan sahabatnya Abah ya. Nah itu tantangannya ada nggak sih atau kesulitannya dalam bikin ini sebagai anaknya Abah tersebut? Terima kasih. Oke. Kesulitannya sebagai anak Abah. Sarah gimana? Apakah ada? Kesulitannya mungkin waktu awal-awal kali ya. Kan siapa sih yang nggak tahu Abah Egy Febri ya? Iya, betul. Jadi kayak, aduh, bisa nggak ya aku mau mendekat Abah ini? Ternyata Abah ini sangat sangat ganteng, betul. Sangat merangkul aku banget, dan Abah tahu kalau ini adalah film pertama aku. Jadi banyak banget pesan yang Abah titip buat Sofi itu banyak banget. Jadi ya menurut aku gak terlalu susah karena Abah sangat welcome banget. Terima kasih Abah. Kan dukungan dari para senior luar biasa membantu. Nah, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Yang tinggi. Ya, boleh Bapak, silahkan. Belum. Langsung. Selamat sore. Selamat ya atas mau dirilisnya film ini. Semoga penontonnya banyak nanti ya. Banyaknya berapa? 5 besar lah gitu ya. Ya kalau ya nggak usah muluk-muluk. Pertanyaan saya perkenalkan dulu, saya Iwayan Bagiartana dari lewatlensa.com. Saya tertarik dengan, nggak tahu ini kode atau apa gitu ya yang ditampilkan. Kalau nggak salah nomornya 4121 RIP ya. Ya nggak tahu depannya F apa B. F itu kan kalau di dalam dunia pendidikan itu kan gagal ya. Gagal, fail ya, gagal, mati. Apalagi di belakangnya RIP. Saya pikir awalnya itu kan semua akan mati karena kode yang disampaikan itu, apalagi tadi kameranya juga tertuju ke platnya itu agak lama gitu, berangkat disorot lagi gitu. Pesan apa sih yang ingin disampaikan dari 4F4121 RIP itu? Makasih. Mantap. Oke, mantap. Terima kasih. Yang mau Mantap. Bukan saya. Gagah ilmiah nih kayaknya. Ya sebenarnya gini, bahwa saya percaya film itu bagian dari semiotika gitu. Jadi unsur-unsur elemen itu yang dimasukkan dalam film ini gitu. Memang saya sadar bahwa tidak semua orang bisa memperhatikan elemen-elemen seperti itu gitu. Bahwa informasi itu sudah bisa dibangun kalau kita bicara secara global atau ruang mise-en-scène film itu ya, bahwa di situ kita bisa melihat apa yang akan terjadi gitu. Artinya ada planting information lah itu yang kita berikan. Nah saya diskusi dengan tim art saya gitu bahwa informasi apa gitu yang harus kita berikan ke penonton dulunya, bahwa akan terjadi sesuatu gitu terjadi sama
kakak beradik ini ketika menaiki mobil. Nah, akhirnya coba kita berdiskusi dan ketemulah sampai akhirnya paling gampang plat mobil gitu. Artinya di situ udah bisa tertera kan emang RIP-nya itu tadi gitu. Itu kalau memang kajiannya dari awal juga saya sempat berpikir itu gitu. Kalau A, B, C, D, F itu kan memang paling gagal gitu kan. Tapi memang ada sebuah perjuangan yang tidak tercapai sama mereka gitu. Yang berujung nantinya ya itu tadi RIP itu gitu. Jadi saya sangat salut Mas dengan ketelitian penontonnya. Kalau orang-orang kritis dia nonton, dia pasti akan memperhatikan segala sesuatu. Kalau unsur kayak kita lihat bagaimana melihat sebuah transformasi perubahan antara kehidupan mereka yang nyata dengan yang tidak kan, dari grading kita bisa ngelihat gitu kan, colorisnya juga. Lalu ada elemen visual kayak jam juga seperti itu. Jadi itu memang kita desain. Nah, saya nggak tahu nih, ada yang notice nggak dengan jam itu, kenapa jam itu tulis 10 gitu kan. Termasuk ketika Abah megang foto, segala macam, itu memang semua by design sih. Gitu. Jadi memang itu by design, kita rancang dulu semuanya. Tapi balik lagi, wah mudah-mudahan penonton Indonesia sehebat Mas ini nanti Mantap. Kalau gitu buat teman-teman semua yang belum kedapatan buat bisa bertanya, tenang, habis ini kita akan masuk ke sesi doorstop ya, jadi silakan bertanya sebanyak-banyaknya tapi nanti di luar. Sekarang buat teman-teman boleh dong kita berfoto lagi, tapi bersama, boleh berdiri tapi